Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas materi tentang pembentukan tulang ya, atau sering kita sebut dengan nama lainnya adalah osifikasi. Nah, nanti di mana sih dimulainya? Nah, sebelum Kak Edi lanjut, Kak Edi masih mengingatkan bagi kalian yang belum berlangganan di channel Kak Edi, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa untuk berikan tombol like ya. Oke, Kak Edi mulai ya. Pembentukan tulang itu diawali atau dimulai dari adanya kartilago. Jadi dimulai sudah sejak masa embrio ya guys ya. Bisa kamu lihat di sana, ini kakak tunjukin saja, embrio, di fase embrio atau di masa-masa embrio banyak sekali kartilago, di mana kartilago itu guys di bagian tengahnya itu ada seperti rongga ya. Jadi lebih tepatnya nanti kenapa bisa kartilago tiba-tiba muncul kartilago? Sebenarnya nggak tiba-tiba guys. Jadi sebelum muncul kartilago nanti ada proses pembentukan kartilago yang dihasilkan dari sel-sel mesenkim. Jadi ada sel-sel mesenkim ngebentuk kartilago guys atau tulang rawan gitu. Nah, kalau udah terbentuk kartilago ya, nanti di bagian tengah-tengah kartilago itu ada seperti rongga. Nih sudah kayak dituliskan di sini, ada rongga gitu ya. Dan rongga ini berisikan osteoblas. Sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa sudah ada penjelasan tentang osteoblas. Apa itu osteoblas? Osteoblas merupakan sel-sel penyusun osteosit atau calon tulang sejati atau tulang keras ya, tulang keras. Nah, berarti nanti cikal bakal tulang itu dari mana prosesnya? Dari bagian tengah gitu guys. Pahami dulu ya. Karena di bagian tengah-tengah kartilago tadi yang ada berisi rongga banyak mengandung osteoblas gitu. Osteoblas calon membentuk osteosit. Osteosit berkumpul menjadi tulang keras gitu guys. Nah, nanti di masa fetus ya, nanti sudah mulai muncul yang namanya pembuluh-pembuluh darah di dalam osteoblas tadi, terutama di bagian tengah. Karena memang tadi osteoblas letaknya di bagian tengah, ya kan? Jadi ada banyak pembuluh darah yang di dalamnya ada osteoblas. Dan ingat, darah itu fungsinya adalah sebagai pemberi nutrisi atau makanan untuk proses pertumbuhan tulang. Karenanya nanti kalau sudah masuk darah yang warna merah-merah ini, nanti mulailah tumbuh jaringan tulang dan rongga sumsum tulang. Kemudian berkembang lagi mengalami kelanjutan yaitu di fase bayi, di mana saat fase bayi ini akan semakin mengalami perubahan bentuk tulang dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu artinya mengalami apa itu? Pertambahan ya, pertambahan ukuran, jadi panjang, jadi besar, kayak gitu, yaitu namanya pertumbuhan sekunder. Pokoknya semakin tumbuh maka semakin banyak jalur-jalur peredaran darah di sini nih. Makin dikasih makan, makin tumbuh dia makin gede. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau udah besar gimana? Ya udah jadi dewasa gitu guys. Nanti kalau udah dewasa maka jadilah misal nih kita bahasnya tulang pipa ya. Ingat tadi tulang pipa ada 3 bagian yang terkenal yaitu bagian epifisis yang sama-sama letaknya di bagian tengah, ini epifisis. Kemudian di bagian tengahnya ini, di bagian tepi itu ada epifisis karena epi itu artinya pinggir atau tepi. Sedangkan di bagian tengahnya ada bagian bernama diafisis dan di antara epi dan dia ada metafisis gitu. Dan sebagai tambahan lagi, pusat pertumbuhan tulang atau pembentukan tulang dimulai dari bagian tengah kemudian ke arah tepi. Jadi gini dia, tengah kemudian ke tepi. Makanya kalau kalian coba nanti makan ayam kemudian gigit tulangnya, terutama kamu makan paha ya, paha ayam goreng ya, bukan paha ayam yang belum digoreng. Nah itu kalian gigit coba itu tengahnya, keras apa lembek? Ya keras karena memang bagian tengah ini adalah pusat pertumbuhan tulang yang pertama sekali atau sering kita sebut dengan proses osifikasi primer. Nanti kalau udah agak gede baru mengalami osifikasi sekunder pada bagian agak menuju tepi gitu guys. Osifikasi dibagi dua nanti, osifikasi primer sama osifikasi
Sekunder, kalau primer yang dari tengah kemudian ke tepi, nanti kalau yang sekunder agak-agak di tepi dikit dia. Dan konsepnya gini sebenarnya, tengah tulang itu pasti lebih keras dibandingkan tepi-tepinya. Makanya kalau kamu gigit tulang paha ayam goreng tadi yang digoreng ya, itu bagian tepinya kan lebih gampang digigit, lebih rapuh guys, karena lebih banyak mengandung tulang-tulang yang jenisnya tidak padat atau tidak kompak. Kita bilangnya tulang spons guys ya. Jadi yang di bagian ujung-ujung tulangnya itu biasanya lebih rapuh dibandingkan tengahnya. Tengah itu keras banget. Coba buktikan aja kalau kamu makan ayam goreng. Ya, bagian pahanya ya guys. Oke, itu merupakan penjelasan singkat dari proses pembentukan tulang atau disingkat dengan osifikasi ya. Jika menurut video ini bagus, silakan berikan komen dong di kolom komentar ya, dan jangan lupa berikan tombol like serta share video ini ke teman kamu baik melalui WA grup lain atau Twitter biar kamu dan teman kamu semakin bisa cepat memahami pelajaran biologi gitu ya. Cukup sekian dulu Babisik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.